Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pertemuan sebelum ini sudah saya sampaikan berkaitan dengan tujuan nikah, yang di sana ada supaya orang jadi tenang dan tinggal pada jodohnya. Yang selanjutnya tujuan nikah adalah untuk melaksanakan amanat Allah, yakni memimpin bagi laki-laki dan dipimpin bagi perempuan. Sesuai dengan fitrahnya, laki-laki memiliki kelebihan atas wanita. Seperti ayat yang kemarin sudah saya sampaikan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan kelebihan itu Allah jadikan laki-laki sebagai pemimpin atas wanita, dan Allah suruh wanita taat atau menghargai laki-laki, yakni suaminya. Nah, taat di sini dengan cara apa? Berusaha mencari ridha suami sepanjang tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin, mana saja ada perempuan yang matat, dia meninggal dunia, wa zawjuha radin, sedangkan suaminya dalam keadaan ridha, anha, kepadanya, kepada istri, takhalatil jannah, pasti perempuan tersebut akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagi wanita, mereka harus taat kepada suami, mencari keridhaan suami. Intinya dalam segala hal, mau berkaitan dengan omongannya, perbuatannya, dandanannya, begitu pula pakaiannya, kebiasaannya, semuanya. Kalau memang dalam keseharian berinteraksi dengan suami itu bikin ridha, sampai ketika sang istri meninggal, kok suami ridha, dalam keadaan ridha ditinggal oleh istrinya, maka istri tersebut pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini dengan kata ridha itu tentunya ridha yang memang juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ridha di sini ridha dalam maksiat, dalam tidak mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada laki-laki yang senang bila mana istrinya melakukan maksiat. Naudzubillah. Ini tentunya bukan ridha yang sesuai dengan hadis ini. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa ya selagi ridhanya tidak mendurhakai Allah. Jadi apapun itu yang bikin suami ridha, maka istri harus melakukannya. Dan tentunya suaminya juga tahu Islam. Tahu Islam, tahu syariat, mana yang harus dijalankan, mana yang harus ditinggalkan. Selain itu juga mendidik istri sehingga istrinya pun juga bisa melakukan, mencari keridhaannya itu sesuai dengan syariat Islam ini. Jadi itulah yang diharapkan dari rumah tangga, sehingga
ketika menjalani pernikahan ini sampai tua sekalipun, kalau semuanya berkiblat kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis, berkiblat kepada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah hidup ini akan longgar semuanya. Nah, kalau memang dididik dengan syariat ini, laki-laki tahu Quran, tahu hadis, tahu apa yang harus dia lakukan. Istri pun juga sama, dia mengetahui Al-Quran, tahu hadis, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan hal yang seperti ini, insya Allah nggak akan ada pertengkaran, nggak ada teriakan, nggak ada pukulan, nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau tahu tempatnya masing-masing, insya Allah nggak akan ada hal-hal tersebut. Jadi dengan nikah amanat ini bisa dilaksanakan. Dan demikian pula halnya dengan amalan sebagaimana hadis yang di atas. Selanjutnya satu lagi, nikah untuk mendapatkan atau menghalalkan bagian. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan buat kalian di malam hari ketika berpuasa di bulan Ramadan tentunya. Di siang hari puasa, malam harinya halal ar-rafas, kumpul jima ila nisaikum, kepada perempuan kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu pakaian buat kalian dan kalian pun sebagai pakaian buat mereka. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah laki-laki dan perempuan itu sebagai pakaian. Maksudnya pakaian itu apa? Ya seperti pakaian ini pada umumnya. Apa manfaat pakaian? Itu adalah menutup aurat kita. Jadi salah satu tujuan nikah itu adalah menutupi aurat lawan jenis kita. Kalau kita laki-laki berarti kita harus menutupi kekurangan istri kita. Kalau perempuan maka juga harus menutupi kekurangan suami kita. Jadi jangan sampai ada pernikahan ketika bareng akur, tapi ketika berpisah, yang satu bekerja, yang satu di rumah, atau sebaliknya pas suaminya pulang kerja, istrinya pas keluar. Itu jangan sampai kok keluar dari mulut pasangannya itu adalah celaan untuk pasangannya yang ada di rumah atau ketika tidak bareng. Jadi seperti inilah yang seharusnya terjadi, karena itu adalah pakaian. Maksudnya pakaian menutupi aurat, menutupi aib, menutupi kekurangan yang dimiliki pasangannya dengan berbagai cara. Jadi seperti itulah yang seharusnya dilakukan. Jangan sampai kalau orang tua saya dulu bilang almarhum itu, jangan sampai nek awake dhewe nyambel tanggane krungu swara nguleke lempar. Jadi ngulek dilempar itu kedengeran tetangganya. Jadi jangan sampai seperti itu. Dan bukan berarti nek ngulek itu mesti kedengaran tetangga, enggak. Segala hal kekurangan yang terjadi di rumah, huru-hara yang terjadi di rumah antara laki-laki dan istrinya, antara suami dan istrinya, itu jangan sampai keluar dari rumah. Jadi apapun itu, cerita-cerita yang jelek itu jangan sampai keluar dari rumah kita. Na'udzubillah min syarri dzalik. Contoh yang jelas yang sering kita dengar itu adalah istrinya Ismail itu diperintahkan oleh
bapaknya. Jadi mertuanya memerintahkan untuk dia dicerai oleh suaminya. Jadi ini cerita tentang Ismail yang memiliki istri yang jelek, yang keluar dari mulutnya omongan-omongan yang jelek, diperintahkan oleh Ismail diperintah oleh bapaknya untuk menceraikan istrinya. Karena apa seperti itu? Karena aib yang ada di rumah itu sampai keluar semua. Begitu pula sebaliknya ketika sudah diganti istrinya sudah meskipun kehidupannya sama aja, nggak ada peningkatan, tapi dia selalu bersyukur yang keluar dari mulutnya omongan-omongan yang baik. Ditanya makanmu biasanya apa? Daging, padahal daging sebulan sekali atau pas Idul Adha aja misalnya, makannya daging atau ayam. Nah, seringnya apa? Ayam. Nah, alhamdulillah daging-dagingan. Jadi yang keluar dari mulutnya hal-hal yang baik. Terus kehidupanmu seperti apa, diceritakan semuanya hal-hal yang baik. Dengan seperti itu Nabi Ibrahim memerintahkan istri tersebut dilanjutkan, maksudnya dilanjutkan pernikahan tersebut. Jadi kembali lagi, inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim, memiliki pasangan yang bisa menutupi aib kita kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Bahkan akhir-akhir ini untuk membuka aib itu lebih mudah. Jadi untuk melakukan di media sosial, curhatnya itu nggak kepada orang, itu kepada HP, tulis saja. Tapi yang baca bisa jadi lebih banyak dibandingkan ketika kita ngomong, itu aja. Tapi lebih lagi ketika marah, nah terkadang bikin status hal yang menyebabkan tahu terbuka aib pasangan kita. Naudzubillah min syarri dzalik. Intinya tujuan yang lain nikah itu adalah pakaian untuk menutupi aib di antara kita. Demikianlah Allah menghalalkan perempuan atas laki-laki dan laki-laki atas perempuan sesudah mereka melalui prosedur yang Allah tentukan, yakni nikah. Jadi inilah tujuan yang lain kenapa kita harus melakukan nikah. Tentunya semua kita memiliki kekurangan, memiliki kelebihan. Kita harapannya bisa saling menutupi, saling menopang, saling memberi manfaat di antara kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.